Shalom kekasih Kristus, waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan dan doa saya semua dalam pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hari ini kita dituntun untuk dapat membawa hidup yang kita jalani, memiliki sikap lebih baik, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kami gunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Tuhan, terus hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk menuntun langkah iman kami, agar kami dapat memiliki satu sikap hidup yang mampu bertumbuh, bahkan menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi. Inilah yang kami rindukan dan doakan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengembangkan diri dan bersikap baik. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma pasal 7 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat yang baru kita baca ada dalam konteks hukum Taurat dan dosa. Taurat berbicara tentang rohani, tetapi kita bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa, tercatat dalam Roma 7 ayat 14. Hidup manusia yang masih dalam daging terkadang bertolak belakang dengan keinginan roh. Maka kita perlu mengembangkan sikap hidup lebih baik, yaitu dengan mengikuti kehendak Tuhan dan berusaha mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Dalam kitab Yesaya, firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini jangan sampai membuat kita menjadi kecewa. Tetaplah percaya bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah yang masih belum terlihat jawabannya, hendaknya jangan menjadi surut dalam mengembangkan iman, tetapi tetaplah memiliki sikap percaya bahwa kita akan menjadi lebih baik. Maka dari sikap akan terlihat tindakan atau perbuatan. Walau rancangan kita belum terwujud, tetaplah bersyukur. Sebab kita tetap percaya di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya, setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 menuliskan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi, jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah atau menjadi pesimis. Untuk menjadi orang percaya Tuhan, bukan hanya percaya waktunya Tuhan, tetapi kita juga harus mengembangkan diri bersikap baik dalam memahami dan melakukan firman-Nya. Sehingga ketika hidup kita diperhadapkan dalam kondisi seperti apapun, kita tetap kuat. Sebab kita tahu bahwa rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal dan itu selalu baik. Sehubungan dengan mengembangkan sikap lebih baik, Alkitab menceritakan tentang seorang wanita mengalami penderitaan begitu berat dalam hidupnya karena telah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Wanita tersebut sudah melakukan berbagai usaha demi mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak ada keberhasilan sedikit pun untuk meredakan sakitnya. Wanita tersebut sudah pergi ke banyak tabib yang ia datangi untuk mengobati sakitnya, tetapi hasilnya tetap nihil.
justru ia makin menderita karena sakit tidak kunjung sembuh, sehingga semua harta yang ada padanya sudah habis untuk biaya pengobatan. Sebagaimana yang ada dalam hidup manusia, ketika berkali-kali melakukan sesuatu dan itu tidak juga mendatangkan hasil, pastilah akan muncul rasa tidak tahan dan putus pengharapan. Inilah yang dirasakan oleh wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Harapan untuk hidup rasa-rasanya sudah sangat tipis. Sakitnya pun belum kunjung sembuh dan kesehatannya semakin menurun, bahkan keuangan pun sudah habis. Dapatkah kita membayangkan betapa menderitanya wanita itu? Wanita yang sakit pendarahan itu, sekalipun fisiknya semakin lemah, ia tidak putus asa dan ia terus mengembangkan diri dan bersikap baik untuk tidak mau menyerah dengan keadaan, dan ia selalu berusaha untuk mendapat jalan yang lebih baik. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, tetapi yang menjadikan seseorang tampil sebagai pemenang adalah bagaimana mau mengembangkan diri dan bersikap baik. Maksudnya tidak memberontak, tidak melawan, melainkan tunduk dan taat. Maka Tuhan akan memberikan bagaimana cara ia dapat mengatasi masalahnya. Kasih Kristus, tetaplah kita percaya pada Tuhan, sebab Tuhan mempunyai banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan cara mau mengembangkan diri dan bersikap baik. Wanita ini tidak memedulikan kondisi fisiknya yang lemah, dan ia juga tidak berputus asa, melainkan tetap bertekun untuk berusaha menjamah jubah Yesus. Mata wanita ini hanya tertuju kepada Yesus. Untuk berjumpa dengan Yesus ada banyak sekali penghalang, karena Yesus selalu dikelilingi oleh orang banyak. Ia juga tidak peduli dengan cemoohan dan hinaan orang-orang di sekitarnya, karena fokusnya adalah bertemu Yesus. Ia beroleh kesembuhan. Kalau wanita ini mengalami kemenangan dan kesembuhan, sekarang waktunya kita untuk melakukan mengembangkan diri dan bersikap baik dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan yang terjadi. Dan percayalah, Tuhan akan segera bertindak menolong kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu telah menyampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami sungguh dicerahkan dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dan mampukan kami untuk dapat mengembangkan diri kami menjadi lebih baik, Tuhan. Memberikan sikap yang terus bersikap baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Karena kami percaya kalau Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami, waktunya kami untuk melangkah, mengalami kemenangan yang satu menuju pada kemenangan yang lain. Dan ini yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.